Halo nakama heroin, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membahas teori prediksi One Piece lagi. Ya, seperti yang nakama tahu, serial One Piece saat ini sudah semakin mendekati akhir. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, silahkan subscribe channel kami terlebih dahulu dan jangan lupa like video kami. Simak pembahasan berikut sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Langsung saja. Chapter 1071 yang lalu menampilkan berbagai hal menarik. Salah satunya adalah bagian awal chapter yang memperlihatkan pergerakan dari Kuma. Seperti yang kita tahu dari beberapa chapter sebelumnya, Kuma secara misterius bergerak mendadak di kerajaan Kamabaka. Dia berlari dan kemudian memakai kekuatan buah iblis untuk pergi dari sana. Saat itu masih tanda tanya kemana Kuma pergi. Namun tempat tujuan Kuma akhirnya terjawab dalam chapter 1071, yang mana dia pergi ke Red Pot. Saat Kuma berada di sana, dia melihat ke atas, menandakan tujuan sebenarnya adalah Mary Joyce, karena Mary Joyce terletak di puncak Red Line. Mungkin karena fisik Kuma yang sedang berada dalam keadaan tidak baik, maka dia tidak bisa mendarat di Mary Joyce. Dia hanya mampu mencapai bagian Red Pot saja. Meski begitu, sepertinya Kuma akan segera memanjat naik untuk pergi ke Mary Joyce dengan suatu alasan tertentu. Pergerakan dari Kuma akan membawa kehebohan besar di Mary Joyce. Nah, di sini Mimin akan membahas tentang pergerakan dari Kuma yang akan memicu pertarungan yang sangat besar. Di kerajaan Kamabaka, ketika Kuma bergerak tiba-tiba, lalu kemudian menghilang. Pasukan revolusi di sana termasuk Dragon tampak tidak tahu kemana Kuma akan pergi. Sejak dibawa ke sana oleh para komandan revolusi, Kuma memang tidak bisa diajak bicara. Kuma hanya bertingkah seperti robot. Karena sejatinya, Kuma yang sekarang bukan manusia lagi. Sejak 2 tahun silam, Vegapunk telah mengubah Kuma menjadi pasifista seutuhnya. Atau dengan kata lain, Kuma telah menjadi senjata tanpa kesadaran. Dia hanya akan bergerak sesuai dengan program. Berhubung Kuma telah menjadi pasifista seutuhnya, maka Dragon dan pasukan revolusi tidak bisa menarik informasi apapun dari Kuma. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, sehingga mereka juga tidak tahu Kuma menghilang kemana. Namun kedatangan Kuma ke Red Pot dan pergerakannya menuju Mary Joyce pasti akan langsung tersebar dengan cepat. Pasukan revolusi pun harusnya bisa menjangkau informasi dengan mudah, sehingga tak butuh waktu lama bagi Dragon untuk mendapatkan kabar tersebut. Mengetahui Kuma kembali ke Mary Joyce tidak akan membuat Dragon tinggal diam. Walau Kuma telah menjadi pasifista seutuhnya, tapi Kuma tetaplah teman seperjuangan Dragon. Dragon juga tidak akan membiarkan sahabatnya berada di Mary Joyce lagi. Dragon juga mungkin masih optimis bahwa Kuma akan bisa dikembalikan seperti semula, sehingga Dragon berinisiatif untuk menolong Kuma. Sebelumnya, Dragon memerintahkan Sabo bersama 3 pasukan revolusi untuk menolong Kuma, mengingat mereka memang punya misi juga di Mary Joyce untuk mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito. Namun kali ini Sabo tidak ada dan terlalu berisiko untuk memerintahkan para komandan revolusi saja. Maka dari itu, Dragon sendirilah yang akan pergi untuk membawa Kuma kembali. Alasan mengapa Dragon bisa percaya diri untuk pergi sendirian tentu karena Dragon memiliki kekuatan yang besar. Dragon bertujuan untuk membawa Kuma kembali, bukan untuk bertempur habis-habisan. Maka dari itu, dia tidak perlu membawa pasukan yang banyak ke Mary Joyce. Bergerak sendiri pun mungkin bisa lebih efisien ketimbang membawa pasukan yang banyak. Karena ini misi penyelamatan, bukan misi untuk berperang. Sampai sekarang memang masih belum dikonfirmasi apa kekuatan dari Dragon. Namun sudah ada beberapa petunjuk penting terkait kekuatan dari sang pemimpin revolusi itu. Saat Dragon datang ke Lockton 2 tahun lalu, badai yang cukup besar terjadi di sana. Dia juga pernah menolong Sabo di lautan, lalu kembali ke atas kapal dengan cepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kekuatan Dragon berhubungan dengan angin. Bisa jadi Dragon adalah pengguna buah iblis Logia angin, karena kekuatan tersebut belum pernah muncul sampai sekarang. Mengapa bisa ada badai besar di lautan saat Dragon muncul? Itu karena kekuatan angin miliknya telah mencapai tahap awakening, sehingga dapat mempengaruhi lingkungan sekitar yang membuat badai muncul. Atau bisa jadi juga Dragon adalah pengguna buah iblis Paramecia badai, yang mana kekuatannya pun berkaitan dengan angin. Dan kemungkinan ketiga, dia merupakan pengguna Zoan mitologi dengan jenis makhluk yang berhubungan dengan angin atau badai. Maka dari itu, tak akan butuh waktu lama bagi Dragon untuk pergi ke Mary Joyce, karena dia akan memanfaatkan kekuatan anginnya untuk menuju ke sana dengan cepat.
Hal yang sangat menarik pun akan terjadi ketika dragon muncul di tempat tersebut. Pihak pemerintah dunia pasti akan meminta angkatan laut untuk menangani dragon. Namun saat dragon datang, semua admiral sedang tidak ada di markas. Seperti yang kita tahu, Kizaru sedang menuju Pulau Egghead. Sementara itu, Fujitora dan Ryokugyo juga mungkin sedang berada di luar. Ketiadaan para admiral akan membuat fleet Admiral Akainu langsung turun tangan dalam menghadapi dragon. Akainu tahu jika dia hanya mengirim pasukan dan para Vice Admiral saja itu akan percuma. Sebab dragon sangat kuat, maka dari itu Akainu harus datang ke Marijoa untuk langsung menghadapi dragon. Pertarungan mereka akan berjalan dengan seru, tapi keduanya tidak akan memakai kekuatan penuh. Mereka berdua punya alasan yang berbeda mengapa tidak bisa memakai kekuatan penuh. Untuk dragon, dia tahu di Marijoa banyak budak. Jika dragon mengamuk sekuat tenaga, kehancuran besar akan terjadi dan para budak kemungkinan besar akan menjadi korban. Sedangkan Akainu di sana adalah Marijoa, tempat yang menjadi pusat pemerintah dunia dan ada banyak Tenryubito yang tinggal di sana. Jika Akainu mengamuk sekuat tenaga, maka bisa-bisa dia mengakibatkan kehancuran besar di Marijoa dan Tenryubito pun berada dalam bahaya. Meski Dragon dan Akainu tidak akan memakai kekuatan penuh, tapi duel mereka tetap akan sangat menarik. Sementara mereka berduel, Kuma akan masuk ke dalam kastil Pangea dan melakukan hal di luar dugaan. Dia akan meledakkan diri di Marijoa, dan itulah program rahasia yang ditanamkan oleh Vegapunk kepada Kuma. Kuma telah menduga dengan tubuhnya yang unik, jika dia dijadikan pasifista seutuhnya, maka Tenryubito akan menjadikannya budak. Dengan begitu, pada waktu yang telah ditentukan, ketika program Kuma untuk mengacau dan meledakkan diri di Marijoa tiba, para Tenryubito akan menjadi korban. Vegapunk tahu kebusukan Tenryubito dan pemerintah dunia, sehingga dia setuju untuk membuat program semacam itu pada diri Kuma. Hal itu akan mengejutkan semua orang termasuk Dragon dan Akainu. Pada awalnya Dragon akan terguncang dan bertanya-tanya saat tahu Kuma meledakkan diri, tapi perlahan dia akan menyadari bahwa Kuma ingin berkorban untuk melakukan sesuatu bagi pasukan revolusi. Meledakkan diri di Marijoa tidak hanya membuat beberapa, tapi juga menimbulkan teror besar bagi pemerintah dunia. Setelah kekacauan dan ledakan besar yang terjadi di dalam kastil Pangea, Vivi akan memanfaatkan keadaan untuk melarikan diri dari sana. Sebab kemungkinan besar Vivi yang dikabarkan menghilang diculik oleh pihak pemerintah dunia. Karena pernah diperlihatkan adegan di mana Im Sama memegang foto Vivi. Dia diculik dan dikurung di suatu tempat di kastil Pangea karena ada sesuatu yang diinginkan Im Sama dari Vivi. Namun kekacauan yang dibuat Kuma secara tidak sengaja memberikan Vivi kesempatan untuk melarikan diri. Saat Vivi berlari keluar kastil, Dragon akan melihat Vivi dan membawanya pergi dari sana. Angkatan laut mencoba menghentikan Dragon, tapi kekuatan milik Dragon membuat dia berhasil pergi bersama Vivi. Mengapa Dragon membawa Vivi? Karena dia ingin tahu kebenaran tentang kematian Raja Cobra. Vivi pun akan menceritakan semuanya kepada Dragon dan pasukan revolusi. Dia akan bilang bahwa Sabo tidak bersalah karena yang menghabisi Raja Cobra. Karena yang menghabisi Raja Cobra dan menculik Vivi adalah pemerintah dunia. Vivi pun akan mengungkapkan soal Im Sama karena dia telah melihat Im Sama saat berada di Marijoa. Sementara itu di suatu tempat akan diperlihatkan Sabo. Dia selamat dari kerajaan Lulusia karena karakter seperti Sabo tidak mungkin mati begitu saja. Sebagai pengguna Logia, Sabo tidak akan mati karena ledakan, sebab dia bisa memanipulasi tubuhnya menjadi api. Kemudian Sabo dalam bentuk Logia melayang mencari kapal terdekat sehingga dia naik ke sana dan berhasil. Sabo akan segera mencari Denden Mushi dan menghubungi Dragon lagi. Nah, itu tadi teori tentang pergerakan dari Kuma yang akan memicu pertarungan yang sangat besar. Bagaimana menurut nakama semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan dari Mimin, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.